Kasus investasi bodong robot trading yang menyeret Wahyu Kenzo sebagai tersangka masih terus menjadi sorotan panas publik. Apalagi baru-baru ini sekitar 820 korban melalui kuasa hukum mereka turut menyeret nama sejumlah publik figur yang diduga menerima aliran dana kejahatan. Menjadi salah satu yang dilaporkan, Haji Faisal pun akhirnya kembali angkat bicara. Kali ini, ia pun didampingi oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin yang selalu menangani perkara Haji Faisal dan keluarganya. Lantas, benarkah perkara ini pun membuat Haji Faisal merasa khawatir sehingga ia pun mempersiapkan langkah hukum dengan menggandeng Sandi Arifin? Seperti apakah penegasan Marisha Ica yang pasang badan lantaran Haji Faisal ikut terseret namanya dalam kasus Wahyu Kenzo? Lalu, bagaimana pula pernyataan Dodi Sudrajat yang justru menyarankan pihak berwajib untuk mengusut tuntas hasil uang donasi untuk gala terkait kasus dugaan pencucian uang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Haji Faisal belakangan ini santer menjadi sorotan publik. Lantaran namanya ikut terseret dalam kasus pencucian uang dan investasi bodong robot trading Wahyu Kenzo yang kini telah menjadi tersangka. Menjadi salah satu yang dilaporkan, Haji Faisal pun akhirnya kembali angkat bicara. Kali ini, ia didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin yang selalu menangani perkara Haji Faisal dan keluarganya. Menurut Sandi, dirinya siap mendampingi Haji Faisal jika memang nantinya akan ada panggilan resmi dari pihak kepolisian. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Haji Faisal merasa khawatir sehingga mengambil langkah dengan konsultasi hukum untuk menghadapi permasalahan yang tengah menyeret namanya tersebut? Haji Faisal ya, beliau menerima 400 juta rupiah dari dalam buku yang didapatkan dari Bayu Walton saat ini sebagai tersangka. Kalau memang benar ada panggilan secara resmi, beliau sebagai warga negara yang baik, insya Allah akan hadir dan mengklarifikasi apa yang memang sudah pernah beliau alami. Aku sama Mas Kris sama tim siap dampingin, karena kan Pak Haji juga berarti tidak mengerti asal usul dari mana, ya kan, itu aja sih. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya nanti pada saat memang sudah benar ada panggilan, setelah kita kooperatif untuk hadir di sana, ya kita akan jelaskan. Kalau memang ada arah ke situ ya Bang ya? Ya, tapi kalau enggak ya enggak. Yang pasti menunggu lah, kita lihat nanti. Secara belak-belakan, Haji Faisal menegaskan bahwa dirinya kecewa. Bak petir di siang bolong, itulah yang dirasakan Haji Faisal saat namanya ikut terseret dalam kasus yang korbannya mencapai 25.000 member dengan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Apalagi saat ada orang yang memberikan donasi, mana mungkin dirinya mempertanyakan kebaikan orang tersebut. Juga, semua uang donasi yang masuk bukan ke rekening pribadinya, melainkan ke Yayasan Peduli Galaskai. Arah ke situ itu pun juga sepertinya masih jauh, kecil. Kenapa? Mungkin kalian sudah dengar juga bahwa sumbangan, bahwa donasi masuknya ke rekening
yayasan, bukan ke rekening Opa. Kalau kecewa ya sangat kecewa lah. Tapi kalau yayasan, oh Opa sebagai pengurus di situ, oke. Opa sebagai pengurus di situ, tapi bukan rekening Opa. Dan itu pun hasil penjualan buku disumbangkan oleh Mas Tomli. Kan orang boleh saja melapor, tapi kan kita lihat apakah memang Iya, ada panggilan buat Opa. iya dasarnya. Seperti ku bilang, kalau ada panggilan ya kita hadir, kooperatif. Dari beberapa public figure ini memang kita tidak tahu persis seperti apa aliran dana yang mereka terima. Maka dari itu kita sampaikan ke PPATK untuk menelusuri ini seperti apa dan berapa jumlahnya. Maka kita berharap hasil penelusuran PPATK dapat dikoordinasikan. Di tengah peliknya permasalahan yang tengah merundung, Haji Faisal pun turut mendapat tanggapan dari besannya, yaitu Dodi Sudrajat. Ya, sebelumnya ayah almarhumah Vanessa Angel itu kembali mengungkit rasa kecewanya lantaran penggalangan dana tetap dibuka. Tak mau ambil pusing, Haji Faisal pun memilih fokus dan mengapresiasi orang-orang yang siap mendampinginya di saat permasalahan menderak. Ya cukup kaget juga ya, cukup kaget karena kan dapatnya dari teman-teman media juga ya, dari beberapa media yang memberikan informasi ke Dedi, dan Dedi baca juga ada beberapa nama-nama selebriti ya yang masuk mendapatkan dana TPPU ini, dan kagetnya ada nama besan Dedi di situ gitu. Dari awal Dedi juga kan orang yang sangat tidak setuju dan menentang keras adanya penggalangan donasi ya 2 tahun yang lalu. Itu aja sih sebenarnya. Ketidaksetujuan Dedi itu bukan apa-apa, karena tidak baik juga nanti untuk masa depannya Gala ya kan. Ini kan betul kan Bang ya, jadi nanti kan mengantisipasi aja, nanti takutnya Gala kan semakin dewasa ya, sekolah ya, nanti takut mendapat bulian dari kawan-kawannya. Tidak berlebihan sih, pada 2 tahun yang lalu Dedi tuh tidak setuju. Mudah-mudahan jadi berkah buat Opa supaya makin dikenal, supaya lancar semuanya. Saling mendukung sama Pak Haji, saling mendukung. Ya Bang inilah yang selalu mensupport, mendukung. Dukungan doa lah. Dukungan doa, dukungan, support Abang inilah. Seperti apa penegasan Marisha Icha yang pasang badan lantaran Haji Faisal ikut terseret dalam kasus Wahyu Kenzo? Bagaimanakah tanggapan Frans sebagai anak yang paling tua saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Menelisik balik ke belakang. Saat kehilangan kedua orang tuanya, banyak orang yang menunjukkan kepeduliannya untuk Gala. Salah satunya dengan memberikan donasi yang kemudian hasilnya digunakan untuk membelikan rumah baru bagi putra Vanessa dan Bibi itu. Salah satu yang memberikan donasi adalah Bayu Walker yang diduga orang kepercayaan Wahyu Kenzo yang kini telah diamankan oleh polisi. Melalui pelelangan buku Tom Liwafa, ia pun memenangkan aksi galang dana dengan nilai 400 juta rupiah. Sebagai salah satu penggagas donasi untuk Gala, Marisha Icha pun pasang badan untuk membela Haji Faisal. Begitu pula dengan Frans sebagai anak tertua saat ini juga memberikan tanggapannya. Iya kan pembeliannya kan cuma 24, kan 24 cuma duit donasi di situ. Tinggalan duit 400 di situ. Nah kekurangannya Kak saya dan Bu Anggi yang nambah. Saya tambah Bu Anggi nambah. Saya sangat bangga sekali dan saya sangat berterima kasih sekali kepada para netizen, kepada masyarakat yang mendukung
dan yang memberikan sedikit mungkin rasa simpatiknya kepada cucu saya, itu kan rasa simpatiknya, rasa prihatinnya, rasa sayangnya ya, rasa sayang, rasa simpatiknya. Saya bersyukur sekali ya, artinya segala memang membawa rezeki lah. Yang jelas buat dia, ini kan buat dia. Nah, tentu kita hanya menjaga. Saya sih agak bingung juga ya kalau misalkan Pak Haji Faisal yang dipanggil. Pertama, bukan masuk ke dalam rekening Pak Haji Faisal, ya kan. Terus kedua, yang membuka donasi juga bukan Pak Haji Faisal. Terus yang Pak Haji Faisal dibilang menerima dana pencucian uang. So aku bilang, ya bilang aja Pak siap diaudit, kita siap diaudit gitu. No komen deh kalau gitu. No komen dulu ya aku kalau masalah ini, karena tunggu pihak berwajib atau gimana, jadi no komen aja. Ya, dengan penuh keyakinan, Marisha Ica pun beranggapan bahwa Haji Faisal bukanlah pihak yang seharusnya namanya terseret dalam kasus Wahyu Kenzo. Pasalnya, donasi yang masuk memang bukan masuk ke rekening pribadi kakek Gala tersebut. Dan perkara uang yang mengalir dari Bayu Walker itu terlebih dahulu masuk ke Tom Liwafa. Barulah didonasikan ke Yayasan Peduli Gala Sky. Hal ini pun seolah memberikan citra buruk bahwa Haji Faisal memiliki bisnis pencucian uang. Karena itulah, Ica pun juga mengaku siap jika ingin dilakukan audit agar semuanya menjadi terang benderang. Dari Bayu Walker terus ke Mas Tom Liwafa, dari Mas Tom baru ke rekening donasi. Cuma kalau misalkan Pak Haji Faisal hanya Pak Haji Faisal yang dilaporkan, ya aku bilang agak aneh ya, hanya papa gitu yang dilaporkan. Seolah-olah kita punya bisnis, orang yang nggak paham kan nanti seolah-olah kita punya bisnis, ternyata bisnisnya itu dibiayai oleh pencucian uang gitu. Jadi kalau memang mau diaudit, kita siap diaudit. Kalau dananya nanti mengalir kemana kan semuanya jelas kan. Jadi dari pihak yang berwajib yang menentukan, jadi jangan langsung menjustifikasi orang terus sampai masuk ke mana-mana Pak Haji Faisal gitu kan, karena kasihan ya. Lalu, bagaimana pula pernyataan Dodi Sudrajat yang justru menyarankan pihak berwajib untuk mengusut tuntas hasil uang donasi untuk Gala Sky terkait kasus dugaan pencucian uang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di saat Haji Faisal terseret pusaran kasus Wahyu Kenzo, sang besan Dodi Sudrajat ternyata juga tidak kalah menuai sorotan. Bahkan, ia pun menuai pro dan kontra dari warganet yang menganggap jika Dodi justru kembali mengungkit penolakannya terhadap donasi untuk Gala pasca kedua orang tuanya meninggal dunia. Tak hanya itu, Dodi pun juga menyarankan untuk mengembalikan saja uang 400 juta yang diterima dari Bayu Walker agar permasalahan ini tidak semakin membesar. Bahkan, ia pun juga meminta agar pihak berwajib melakukan tracking donasi yang diterima oleh Yayasan Peduli Gala, agar semuanya menjadi terang benderang. Kalau
misalnya itu memang ada dikembalikan, memang itu kan sebenarnya clear ya Bang. Iya. Gitu kan dari Benar. sisi hukumnya Iya, kan. betul. Jadi kalau misalnya memang itu benar ada penyelewengan dana dari dana TPPU dan uang yang diberikan untuk donasi gala dari Bayu Wolfredo sebesar 400 juta itu dikembalikan, Iya. dan itu bisanya nggak dilanjutkan ya Bang Betul, ya. nggak dilanjutkan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak Ya. sampai terjadi Iya. penahanan ya Bang ya. Iya. Kalau misalnya memang di tracking bisa nanti diadakan audit dulu ya Bang. Iya. Misalnya seperti itu kan dari Bareskrim atau dari Kemensos melakukan audit dulu ke Yayasan Dana Gala. Donasi gala ini kan ada yayasannya. Jadi mungkin yayasan itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh penyidik. Kalau Pak Haji Faisal ini kan dia mewakili gala untuk Ya, menerima pada saat Proses ini kan sedang berjalan gitu ya. Makanya kenapa ada Bang Jamal di sini yang bisa berbicara dari sisi hukumnya. Kalau dari bicara mengenai gala, tentunya kalau misalnya memang gala itu kan masih ada di sana kan, keluarga sana. Jadi kalau memang diizinkan ya, jadi mau ketemu dengan gala ya kan. Jadi kita sama-sama menjaga gala agar ini dampaknya tidak menjadi satu apa ya Bang ya untuk gala ya. Apa ya, kalau Dedi sih sebenarnya pingin ya ketemu gala gitu, pengen ketemu dengan kasus besar seperti ini. Nggak ada masuk ke rekening saya. Ini nanti ini bisa apa ya? Nanti masyarakat bisa kurang apa ya? Kurang, artinya merasa tidak senang dengan orang-orang yang ngomong-ngomong yang nggak karuan ini tentang masalah uang ini. Kenapa? Karena masyarakat menyumbang sukarela, masyarakat menyumbang ikhlas, ya. Ikhlas dan menyumbang itu dengan sukarela. Jadi kalau apa ya disebut juga itu nanti segala setelah besar nggak mau lagi menempatin rumah itu karena ada yang berbicara uangnya itu beginilah, kayak uang pencucian uang. Cuci uang apa di situ? Nggak ada yang cucian uang di situ. Nah nanti ngomong masalah cucian uang lah untuk yayasan rumah segala. Nanti kalau besar gala nggak mau menempati. Kan mubazir jadinya sedekah masyarakat, mubazir sumbang masyarakat. Nah nanti masyarakat marah lagi sama orang yang ngomong nggak karuan ini. Seakan-akan tempat cuci uang, kata cuci apaan saya nggak ngerti deh. Rumah itu jelas, itu transparan semuanya. Nggak ada yang tidak transparan. Yayasan jelas yayasannya, ada izin yayasan. Untuk itu kita berharap penyidik profesional dan memanggil semua para pihak yang diduga kuat terlibat dalam proses robot trading ATG ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.